Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan dan review Tower of God 506. Sebelum kita mulai, gue mau peringatin dulu kepada kalian kalau episode ini mungkin akan membuat kalian mengalami detak jantung yang tinggi dan emosi yang berlebih. Jadi kuat nggak kuat, tonton aja lah ya. Tapi jangan lupa untuk kasih love di setiap chapter Tower of God-nya, dan pakai koin kalian juga ya. Chapter 506 melanjutkan pertarungan antara Bam dengan White. Terakhir kali gue sendiri sempat kagum saat melihat Bam bisa menghentikan sang Slayer legendaris dengan reverse flow controlnya. Bisa dibilang hal ini suatu pencapaian yang hebat dari Bam ya. Bahkan kesempatan ini diambil Bam untuk memfokuskan serangan Shinsu tipe Water Dragon-nya dengan kemampuan Shinmonru-nya yang membuat serangan itu tidak terbatas, menjadikan serangan itu bernama Stardust Meteor Shower yang menjadi penutup pada chapter minggu lalu. Chapter ini pun dibuka dengan kobaran asap yang menyelimuti mereka berdua akibat serangan yang dilontarkan Bam kepada White. Di balik asap itu pun, terlihat White sedang membungkuk dan secara tiba-tiba, White menjatuhkan pedang yang sedang ia pegang itu. Pedang yang dijatuhkan White itu pun perlahan-lahan mulai menghilang, dan Bam yang melihat hal itu langsung bertanya-tanya, apakah serangan yang dilakukan barusan ini berhasil? Tanpa lama-lama menunggu jawabannya, White yang masih dalam kondisi tertunduk pun berkata, bahwa serangan yang dilakukan Bam kali ini sangatlah luar biasa, serta serangan kali ini diakui sungguh menyakitkan dan mematikan. Karena White merasa Bam sudah mengeluarkan semua usahanya kali ini, dan membuat White cukup terkejut. White pun berkata kalau dia juga memberikan sesuatu kepada Bam yang terbaik. Dari tangan kosong White, terbentuklah sebuah pedang yang baru. Dan yang pasti, pedang itu dibuat dari kekuatan jiwa-jiwa yang White gunakan sekarang. Lalu dengan secara tiba-tiba, pedang yang baru dibentuk White ini digunakan untuk menebas Bam secara langsung. Wah. Kali ini sungguh pemandangan yang cukup mengerikan guys. Karena setelah tebasan White secara langsung ini, terdapat darah yang berceceran di mana-mana. Dan bahkan, Xiu menggambarkan tubuh Bam terlihat seperti terbelah dua akibat serangan White tadi. Cukup deg-degan sih melihat kondisi Bam yang sekarang ini. Ini kayaknya Bam menjadi korban prank dari White nih. Karena setelah White diserang secara langsung oleh Bam dengan kekuatan Stardust Meteor Shower-nya. Anehnya, satu goresan pun akibat serangan Bam sebelumnya tidak terlihat sedikit pun. Akhirnya di beberapa forum banyak banget yang komentar dan bertanya-tanya, gimana mungkin Bam bisa melukai Calavan yang badannya sekeras keluarga H? Bahkan Bam pernah menggoreskan luka pada Urek Mazino yang mustahil untuk terluka. Kalau kita ibaratkan nih, Calavan dan Urek itu seorang tanker. Sedangkan White yang memiliki job assassin, bahkan dia juga sedang terikat karena reverse flow control dari Bam. Dan juga terkena serangan langsung dari jurus barunya Bam. Kelihatannya, satu goresan pun atau setetes darah aja nggak ada yang keluar dari tubuh White. Oke, jadi sebelum gue lanjutin, gue mau jelasin dulu nih. Mungkin memang White lebih kuat dibanding Calavan ya. Tapi untuk daya tahan bisa dibilang Calavan ini lebih unggul harusnya daripada White yang lebih unggul di serangannya. Lalu kenapa Calavan bisa berdarah, sedangkan White tidak terdapat luka sama sekali? Menurut gua jawabannya cuma satu, yaitu kekuatan jiwa-jiwa yang dimiliki oleh White. Karena kekuatan ini bukanlah kekuatan sembarangan loh. Bahkan Blue Tiri saja bilang, kekuatan itu sangat besar sampai-sampai dirinya itu mau dilahap sama kekuatan jiwa yang ada di dalam tubuh Bam. Bayangin aja, Blue Tirisa yang setara dengan kekuatan administrator bisa bilang seperti itu. Dan kekuatan ini setahu gue mampu untuk melakukan penyembuhan atau pemulihan diri. Contohnya itu saat White masih menjadi Hoakin di kereta neraka. Kejadian itu terjadi saat Hoakin berhadapan dengan saudaranya yang lain, bernama David. Dalam kondisi yang sedang menyatu dengan Wang Nan. Di sana David berhasil memojokkan White, dan kejadian itu hampir memutuskan leher dari Hoakin. Tapi setelah Hoakin menghisap jiwa David ke dalam tubuhnya, luka itu pun menjadi hilang dan pulih kembali. Bisa dibilang luka itu menghilang tanpa bekas. Yang berarti memang benar, kekuatan jiwa ini bisa menyembuhkan dan memulihkan orang yang memakainya. Begitu juga dengan White. Pendapat gua, setelah serangan telak dari Bam tadi, White langsung memulihkan dirinya dengan kekuatan jiwa yang dia miliki. Sehingga walaupun dia terluka, kondisinya akan tetap terlihat seperti sebelumnya. Karena White pun juga berkata, kalau serangan ini sangatlah menyakitkan dan mematikan. Bukan berarti serangan ini tidak mempan sama sekali ya. Hanya mungkin White aja yang memulihkan dirinya secara langsung, menggunakan kekuatan jiwa-jiwanya. Lalu gimana dengan Urek yang bisa tergores karena serangan Bam? Kalau ini sih, menurut gue sendiri dipengaruhi oleh tempatnya. Karena tempat Urek dan Bam pertama kali bertemu, merupakan tempat berlangsungnya arena para regular. Dan setahu gue, karena merupakan tempat para regular, para ranker yang ada di sana tidak bisa seenaknya menggunakan kekuatan sepenuhnya. Ditambah lagi di tengah bentrokan Bam dengan Urek, terdapat Baizigena dan Miseng yang pastinya mengganggu serangan mereka. Sedangkan tempat Bam dan White berlangsung saat ini, tempat ini merupakan arena untuk para high ranker, sesuai yang pernah dikatakan oleh Doom dan Hockney.
Ya, kira-kira seperti itulah penjelasan gua. Kalau kalian ada tambahan, boleh tambahin di komentar ya. Kita lanjut lagi di kondisi Bam yang sebelumnya sedang menerima serangan dari White secara langsung. Saat itu White berkata kepada Bam bahwa pedang ini merupakan kehormatan baginya, yang sudah berusaha keras dan memberikan sebuah serangan yang kuat pada White. Karena pedang ini sangat menguras tenaganya, oleh karena itu, dia sangat jarang menggunakannya. Dengan tebasan yang mengenai Bam secara telak tadi, sayangnya panel pun sekarang berpindah ke dalam K-Tower, tempat tim Hockney berada. Saat ini mereka sedang panik karena melihat Bam yang akan bertarung dengan White saat itu. Ngomong-ngomong kejadian ini, masih sebelum Bam bertarung dengan White ya. Jadi yang tim Hockney lihat pada layar mereka sekarang, Bam masih dalam kondisi akan bertarung dengan White. Karena panik melihat White yang baru berteleport ke tempat Bam dan Arya, Hockney langsung mencari suatu item yang dapat digunakan Bam untuk melawan atau bertahan dari White. Namun sayangnya item-item yang mereka dapat beli terbatas karena koin yang mereka punya hanya berbentuk segitiga, yang mereka dapatkan dengan menipu kepiting raksasa itu di chapter sebelumnya. Bahkan item yang sebelumnya dipakai untuk mengembalikan Yasraca ke tempatnya, yaitu bernama Forgotten Enemy. Sayangnya mereka tidak bisa menggunakan item tersebut, dikarenakan item itu digunakan khusus untuk lawan yang berasal dari dalam kandang, bukan dari dalam K-Tower seperti White. Karena melihat tim Hockney yang sedang kacau dan panik, kepiting raksasa di tempat mereka pun menyadari kesulitan apa yang mereka hadapi sekarang, dan mau memanfaatkan momen ini untuk menyerang balik mereka. Karena dikatakan sebenarnya dalam permainan ini, terdapat suatu peraturan yang sebenarnya mereka tidak boleh melakukan serangan apapun. Jika salah satu dari mereka menyerang lebih dulu, orang atau tim yang diserang akan diperbolehkan menyerang balik musuhnya itu. Tapi peraturan ini tidak pernah diberitahu oleh kepiting itu secara langsung, sehingga Hockney dan yang lainnya tidak mengetahui tentang adanya peraturan ini. Dan dikarenakan di episode sebelumnya, Rak yang tidak sabar untuk mengalahkan kepiting raksasa di game ini, yang dengan frontalnya melempar tombak langsung mengenai kepiting raksasa itu. Kepiting penjaga yang melihat situasi ini pun memanfaatkan situasi ini untuk menyerang balik mereka, yang selama ini ternyata sudah sengaja dia tahan dari tadi. Lalu kepiting itu pun mulai menyerang dengan mengumpulkan gelembung Shinsu pada mulutnya, dan melontarkan gelombang Shinsu yang besar mengarah langsung kepada Hockney, Rak, dan Ilen. Kira-kira, apakah mereka bisa menahan serangan besar itu ya? Dan kalau kita ingat, Hockney pernah mengatakan bahwa kepiting raksasa itu merupakan lawan yang sebanding dengan High Ranker loh. Wah, gara-gara Rak sih, yang dari awal kerjaannya cuma ngelawak doang dan udah nggak pernah serius. Sehingga karena perbuatan sebelumnya ini, mereka jadi harus melawan kepiting itu. Sekarang kita masuk ke dalam cerita kakak beradik dari ras anjing, yaitu Yama dan Doom. Yama yang sekarang sudah terlihat lebih sehat, setelah menerima satu kekuatan taring yang diberikan oleh Doom. Akhirnya mereka berhasil tiba di kotak terakhir dari arena itu, dan selangkah lagi untuk tiba di garis finish. Gue sendiri sebenarnya bingung dan bertanya-tanya, kenapa Hockney dan Kun setuju untuk membantu Yama sampai ke garis akhir? Padahal sebenarnya dengan mengembalikan Yasraca aja itu cukup. Ditambah lagi dengan bantuan Doom sekarang. Apalagi kondisi Yama yang sekarang ini makin kuat dengan tambahan taringnya. Entah apa yang dipikirkan Shio ya, sampai-sampai karakter utamanya dilupain gini. Lalu karena sudah tidak ada lagi monster yang menghalangi Doom dan Yama, Yama pun mengajak Doom untuk istirahat sejenak sebelum menemui Yasraca. Tentunya hal ini membuat Doom kaget dan bertanya-tanya, apa yang membuat Yama berhenti seperti itu, padahal tinggal selangkah lagi untuk bertemu Yasraca. Jangan-jangan Yama masih takut untuk melawan Yasraca saat ini. Tapi Yama menjelaskan dengan santai bahwa tidak ada untungnya jika mereka terburu-buru untuk melawan Yasraca, dan lebih baik memulihkan kondisi tubuh mereka sekarang sebelum bertarung. Karena hal itu akan menguntungkan Yasraca kalau mereka masih belum pulih dan terluka. Dan hal ini pun terlihat wajar di mata Doom. Karena sifat santuy inilah yang sebenarnya dimiliki Yama dari dulu, yang tidak terburu-buru dan bahkan masih bisa tidur nyenyak di depan musuhnya itu. Ya, walaupun kayak gitu, pertarungan Yama dan Yasraca menurut gue bukan hal yang penting lagi sekarang. Karena di sisi lain, ada orang yang hampir terkapar mengeluarkan darah dan terlihat hampir mati, yaitu karakter utama kita sendiri. Melanjutkan pertarungan antara Bam dengan White sebelumnya. Terlihat saat ini Bam sedang tersujud kesakitan akibat serangan telak dari pedang yang digunakan White. Kalau dilihat-lihat ya, senjata baru White ini mirip sama senjata para Quincy di anime Bleach. Lalu karena terkena serangan dari White sebelumnya, Bam saat ini merasa bahwa dia tidak bisa menggerakkan badannya dan juga kakinya. Udahlah, mati aja lu Bam. Karakter utamanya kita ganti aja lah ya sama White. Biar Bam diserap sama White, supaya White bisa menjadi setara sama para irregular lainnya deh. Lalu melihat Bam yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa ini, White kembali menebas Bam sambil berkata, "Apa segitu aja yang kau punya?" Dan tebasan ini pun membuat Bam terkapar di lantai sama seperti Yama sebelumnya. White yang sekarang cukup gila ini menghampiri Bam yang sedang terkapar, sambil menendang Bam untuk menyuruhnya cepat bangun dan tidak lebay karena serangan tadi. Walaupun sudah ditendang White dan diinjak berkali-kali, namun kali ini Bam tidak merespon sedikit pun. Antara memang benar mati atau pingsan ya. Arya yang melihat itu pun bimbang,
apa yang harus dilakukan sekarang, karena dia hanya bisa berdiri dan tidak berani untuk membantu apa-apa. Secara lawannya ini merupakan Slayer yang sangat terkenal akan kekejamannya. Tapi melihat kondisi Bam yang seperti itu, dia pun tidak tega untuk lari dan meninggalkan Bam sendiri. White yang sadar akan kebimbangan Arya untuk meninggalkan Bam ini, mulai menargetkan Arya dan bertanya, kenapa dia tidak lari saja dan meninggalkan Bam? Lalu dibandingkan dengan memakan dan mengumpulkan jiwa yang unik seperti Arya ini, White berkata kalau dia lebih tertarik melihat reaksi Bam terhadap apa yang akan dilakukannya jika melihat Arya mati. Dan kemudian White langsung menyerang Arya dari segala sudut, sehingga membuat Arya terjatuh dan terluka. Hal ini disadari Arya kalau serangan White kali ini lebih sulit ditebak dan sangat mematikan. Apalagi katanya kalau Arya sudah tidak bisa menggunakan kekuatan distorsi waktunya lagi. Setelah membuat Arya terkapar dan terjatuh, White perlahan-lahan menghampiri Arya sambil bertanya, apa yang membuat semua orang di sekitar Bam rela membahayakan nyawa mereka? Padahal semua orang yang coba melindungi Bam bisa mati nantinya. Sambil mengancungkan pedang di leher Arya, White menyuruh Arya untuk menyalahkan kematiannya nanti pada Bam. Dan bertanya untuk terakhir kalinya, apa yang membuat Arya ini peduli dengan Bam? Padahal dia sudah mendapatkan apa yang dia mau dari Bam, dan bisa meninggalkannya dari awal. Pertanyaan ini pun dijawab oleh Arya sambil menyindir White. Apakah kalau White mati, nantinya akan ada orang yang menangisi dan peduli padanya? Setelah pertanyaan itu pun, hal ini diakhiri oleh White dengan sebuah tebasan yang mengenai leher dan kepala Arya. Sehingga terlihat sebuah bayangan kepala Arya yang sudah terpisah dari badannya. Dan sambil mendebas kepala Arya ini, White berkata kalau dirinya tidak perlu hal konyol seperti itu. Tunggu dulu nih guys, ini gue sedikit agak bingung sih. Apakah kekuatan distorsi waktu milik Arya ini dipengaruhi dengan mantra yang dilepas Bam sebelumnya? Apakah jika mantra itu dilepas, kekuatan spesial Arya ini juga ikut lepas? Nah, hal ini yang masih belum diketahui nih. Atau ada alasan lain kenapa Arya tidak bisa menggunakan kekuatan distorsi waktunya ini? Jujur sih, masih belum percaya kalau Arya ini bakal mati secepat ini. Masa iya, baru ketemu sama Bam harus kehilangan waifu barunya ini? Tenang guys, menurut gue sih masih ada harapan kalau Arya bisa menggunakan kekuatan distorsi waktunya lagi. Semoga aja sih bener ya. Tapi sayangnya gambar di akhir chapter ini terlihat banyak sekali bercak darah yang muncrat ke tubuh Bam. Kalau kita bandingin beda ya dari sebelumnya. Katanya sih itu merupakan darah dari Arya. Dan darah itu mengenai tubuh Bam sehingga Bam sedikit merespon dengan jarinya yang mulai bergerak. Banyak yang bilang kalau Arya memang benar-benar mati dan jiwanya diserap oleh Bam. Sehingga masih ada kemungkinan Bam untuk bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Lagi pula dalam pertarungan tadi, masih ada beberapa kekuatan yang belum digunakan Bam, seperti Black March, pecahan jarum kedua, dan terakhir kekuatan jiwa-jiwa. Jadi kemungkinan Bam masih bisa memulihkan dirinya sendiri menggunakan kekuatan jiwa-jiwa yang dia miliki. Atau prediksi lain, kemungkinan Bam akan dibantu oleh Hogni dan timnya dengan memberikan suatu item yang bisa berguna untuk melawan White. Dan gue juga gak nyangka sih, ternyata White sejago ini guys. Gue kayaknya lebih setuju MC-nya ini kita ganti aja lah ya, jadi White. Tapi di satu sisi, sebenarnya Xiu mau menunjukkan kepada kita perbedaan kekuatan yang sesungguhnya antara regular dan high ranker. Apalagi White merupakan Slayer legendaris yang sudah terkenal di mana-mana. Sekalian memperbaiki perkataan gue di minggu sebelumnya, gue lupa kalau ternyata dari tim Bam masih ada satu orang lagi yang belum diceritakan, yaitu Mew Love. Menurut gue ya, kalian jangan berharap dulu deh pertarungan Bam dan White akan dilanjutkan minggu depan. Karena prediksi gue, minggu depan akan menceritakan cerita Mew yang akan bertemu musuhnya di dalam K Tower. Kemungkinan sih, Love akan melawan Anatona yang gue ceritain kemarin. Sekian dulu pembahasan dan review chapter kali ini. Semoga kalian suka sama video ini ya. Sorry jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.